Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, bersyukur kepada Allah atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Termasuk nikmatnya kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bulan yang diberkahi, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan keutamaannya. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul, sebagai suri teladan, contoh teladan yang terbaik bagi seluruh umat manusia. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, tujuan ibadah puasa adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Di ujung ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa tujuan berpuasa adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahwa salah satu dari hikmah puasa Ramadan bagi umat Islam yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Takwa adalah seseorang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla atas cahaya petunjuk dari Allah karena mengharap rahmat-Nya, dan ia meninggalkan maksiat, meninggalkan kemungkaran karena takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang dikatakan takwa kepada Allah jika dia belum menjalankan kewajibannya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hal-hal yang sunnah seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara etimologi, takwa berasal dari kata waqa, yaqi, wiqayah, yang artinya menjaga diri, menghindari dan menjauhi. Sedangkan pengertian takwa secara terminologi, takwa adalah takut kepada Allah berdasarkan kesadaran dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, serta takut terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Takwa terulang dalam Al-Quran sebanyak 259 kali dengan makna yang cukup beragam. Di antaranya adalah memelihara, menghindari, menjauhi, menutupi, menyembunyikan. Menurut Profesor Quraish Shihab, takwa dari kata tawa artinya hati-hati dan waspada. Orang yang bertakwa, dia harus hati-hati dan berwaspada, termasuk ketika dia menjalankan ibadah puasa.
Dia harus hati-hati dan waspada. Jangan sampai perbuatannya memakruhkan puasanya, bahkan membatalkan puasanya. Oleh sebab itu dia harus berhati-hati. Orang yang bertakwa dia harus hati-hati dan waspada. Mana yang menjadi miliknya dan mana yang menjadi milik orang lain. Mana yang haram, mana yang halal, mana yang subhat. Itulah orang yang bertakwa, dapat membedakan semua itu. Menurut Ibnu Qayyim, hakikat takwa adalah menaati Allah atas dasar iman dan ihtisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seseorang melakukan perintah itu karena imannya. Maka ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun diawali dengan ajakan seruan kepada orang-orang yang beriman. Lalu di penghujung ayatnya ditutup dengan la'allakum tattaqun. Artinya orang yang beriman diajak, diseru agar dia bisa mendapatkan tingkat takwa. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Dengan imannya itu pula, ia meninggalkan yang dilarang Allah dan takut atas siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita berpuasa adalah untuk mendapat predikat takwa. Tapi perlu diketahui bahwa takwa di dalam Al-Quran memiliki 3 makna. Yang pertama, takwa yang dimaksud adalah takut kepada Allah dan pengakuan superioritas. Hal ini difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun." Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu, yaitu Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 41. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Makna yang kedua adalah makna taat beribadah. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Makna yang kedua ini, kata Ibnu Abbas, taatlah kepada Allah dengan sebenar-benar ketaatan. Kata Mujahid, takwa kepada Allah artinya Allah harus ditaati dan tidak dilupakan, disyukuri dan tidak dikufuri. Makna taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa jangan sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak selamat, alias su'ul khatimah. Melainkan kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan selamat, dalam keadaan muslimun, wa antum muslimun. Makna yang ketiga, yaitu pembersihan hati dari noda dan dosa. Kita menjalankan ibadah puasa sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah
Man shama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh sebab itu makna takwa, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, merupakan bentuk pembersihan hati dari noda dan dosa. Dalam surah An-Nur ayat 52, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun." Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah dan bertakwa, maka itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung, orang yang meraih makna dari pelaksanaan ibadah puasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Mereka akan meraih predikat takwa di penghujung puasanya di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, inilah beberapa kriteria takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita raih ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Semoga senantiasa kita dapatkan, kita menjadi pemenang di penghujung bulan suci Ramadan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.